karena apapun itu harus kita lalui bersama. Kita juga masih harus belajar bersama gitu. Pokoknya IO jangan kalah. Ini adalah cinta kita terhadap profesi kita dan harus kita perjuangkan sih. Semangat lah pokoknya semuanya. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Kakak Faradi Barahman. Hai. Saya panggil kakak, Mbak. Wawa aja deh. Wow. Iya, panggilnya lebih akrab Wawa ya. Iya. Kak Wawa lah ya. Ya Kak Wawa. Iya, biar saya Biar kamu kelihatan lebih muda terus dari aku. dan terdengar lebih sopan. Oke. Biar dipanggil MC. Iya, oke. Karena sampai sekarang belum pernah dipanggil MC saya. Aduh, maaf Bang. CEO dari D Management. Yes. Iya, 10 tahun ya. Tanggal 11 bulan 11 ini kita 10 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Dan tidak gampang 10 tahun harus bertahan. Ya, pastinya. Tapi sebelum di Management itu sendiri kan sebelumnya sudah di IO yang lain ya. Iya. Dengan teman-teman di Dimensi. Iya, betul. 5 tahun. Berarti ada pengalaman dari situ berpindah ke di Management. Iya. Dan 10 tahun. Yes. Ya kan? Warawiri sana sini untuk mengurus event besar dari kecil sampai yang besar. Betul. Gitu kan? Dan sekarang di tengah pandemi. Yes. Nanti kita bahas itu. Oke, siap. Apa aja lah. Ya. Mau bahas apa aja. Betul. Kita akan 2 jam apa 3 jam ya? Enggak masalah. Okay. Kita akan cut ini sampai 1 minggu akan tayang. Tapi ngomong-ngomong, what brings you here? Apa yang membuat Kak Wawa datang ke sini? It's so funny karena sebenarnya ini it's coincidence atau ada yang membocorkan juga saya kurang paham gitu loh Sigal, karena beberapa aku lihat beberapa teman-teman aku sudah memposting di Instagramnya bahwa mereka udah datang dan diinterview di BDD Indonesia ini dan itu menurut aku salah satu podcast yang cukup bagus ya dari penampilan di YouTube maupun dari pertanyaan-pertanyaan Zigal sendiri gitu yang mengulik gitu. Saya boleh bertepuk tangan dulu dong. Yang Buat kru-kru yang luar biasa ya. Ini kru-kru yang luar biasa berarti ya. Kita berhasil. Kita berhasil menghipnotis orang-orang luar sana bahwa enjoy our show. Iya, karena aku nonton akhirnya rerun beberapa gitu. Beberapa show. Terus once saya datang ke meeting di tempat teman-teman live pada saat itu, saya sempat mengeluarkan statement itu bahwa kok gue belum diundang. It's so silly gitu, karena maksud aku itu tiba-tiba kemarin ada yang WhatsApp ini. Akhirnya aku tanya, Mbak, ada yang bocorin nggak sih dari teman-teman aku, karena sebenarnya itu just a joke gitu maksudnya. Kita pengen ini aja mungkin ya. Kita pengen yang cantik di belakang. Alhamdulillah. Awas loh ya kalau ada lagi setelah aku ya. Enggak, jadi yang ganteng-ganteng tuh di awal dulu gitu kan. Maksudnya sebagai contoh gini loh. Biar ada pancingan pematik untuk awalnya. Benar. Karena yang kemarin tuh memang semuanya udah terpilih yang ganteng-ganteng semua ya. Iya. Kita masih akan undang lagi yang lain. Jangan khawatir. Bisa aja hostnya ya. Iya, baik. Kita berbicara masalah ke di manajemen yang tentunya tidak gampang untuk berdiri sendiri gitu kan. Yang awalnya bekerja sama dengan teman, kemudian akhirnya harus berdiri sendiri dan itu keputusan tidak gampang. Dan bertahan 10 tahun dan itu pun juga tidak gampang diterpa dengan pandemi tahun 2020. Oh my god. Ya, dan so we have a lot of things to talk about here anyway. Salah satunya itu adalah force major yang mungkin biasa terjadi pada saat event berlangsung. Iya. Okay. Pengalamannya sebagai seorang perempuan yang cantik luar biasa tapi menjadi seorang IO. Iya, itu sebenarnya IO itu adalah dukungan kecantikan aku loh. Iya sih, ya karena kan gini ya. Kalau bisa saya tebak nih ya, saya belum pernah kerja sama karena belum pernah diundang. Maaf banget. Ini kode keras nih hashtag. Ya, ini sebenarnya sebagai sebagai dari saya lihat sendiri pribadi ya, saya melihat bahwa Kak Wawa ini orangnya perfeksionis ya. Sebenarnya sih aku malah orangnya ketika bekerja ya memang tanduknya jadi ada. Mungkin karena mama ya kan. Biasanya di call it like that thing. Want everything to be perfect gitu kan. Iya, dan aku tuh lebih ke client service memang. Jadi lebih what client say itu aku harus serve the best gitu. Karena dari pertama ketika saya masih di Dimensi. Nah, sebelumnya
saya harus ngobrol dulu karena kita starting from Dimensi. Padahal sebelumnya aku tuh ada ikut menjadi staff di beberapa event organizer dan mereka aku anggap adalah tempat belajar dan menggali menimba pengalaman yang paling baik gitu. Karena kalau aku nggak pernah dikasih kesempatan untuk bekerja di salah satu kantor event organizer, aku nggak akan pernah bermimpi punya sendiri gitu. Jadi sebelumnya aku pernah sama di Debindo, setelah itu pernah menjadi staff di Makassar Promosindo, itu 2 atau 3 tahun. Nah starting dari sana kami bertemu dengan beberapa founder yang akhirnya membuat Dimensi pada saat itu, termasuk Mas Pon, Mas Budi dan Om Aca gitu, pada saat itu. Akhirnya kami berempat dengan Mas Pon membuat namanya Dimensi karena kegelitikan bahwa kita harus punya satu IO di Makassar yang basicnya bisa bikin konser musik gede. Pada saat itu mimpi kita tuh cuman itu. Karena pada saat itu tuh berarti almost Dimensi kemarin ulang tahun yang keberapa ya? 25 tahun atau apa? Bayangin lah sebegitu tahun yang lalunya itu kami anak-anak kecil-kecil ini yang nggak punya modal besar tapi punya mimpi besar in that time gitu. Dan alhamdulillah hanya dengan relasi kami berhasil lah membuat beberapa konser dan langganan daripada saat itu. Salah satu sponsor yang paling terkenal itu adalah Sampurna ya, yang zaman itu salah satu rokok yang memang sangat hektik membuat event konser. Dan memang tidak ada IO yang lain lah pada saat itu kecuali yang kami head to head itu adalah Slammersindo seingat aku ya untuk event musik pada saat itu. Dan Slammersindo udah lahir lebih dahulu daripada kami Dimensi dan alhamdulillah bisa bareng setara gitu bisa sama dengan ini. Tapi di tengah banyaknya IO di Makassar gitu kan, bahkan di Indonesia Timur juga banyak banget IO itu. Itu merasa bersaing nggak sih? Yang pada saat awal itu, kami nggak punya mimpi terlalu besar. Maksudnya tidak punya passion. Kalau mimpi pastilah, karena itulah kita memulai Dimensi pada saat itu. Tapi kalau kayak target gitu lah, kami hanya let it flow. Apapun yang kami dapatkan, yang jelas kita harus lakukan yang terbaik pada saat itu. Dan alhamdulillah sih bermodalkan itu sehingga terpakai terus. Sampai ketika sekarang ini aku harus seorang diri membuat di manajemen. Itu yang aku pakai sampai saat ini, bahwa kepercayaan dan good service itu harus tetap membuat klien jadi repeat order ya, gitu ya. Harusnya seperti itu. Gitu. Iya. Kalau mau repeat order pakai si MC ya. Yes, this time ya. I promise akan tapi berbicara masalah event, yes. kita lebih ke spesifik kepada di manajemen. All crew in total ada berapa sih? Sampai saat ini untuk di usia 10 tahun. 10 tahun ya. Mulai dari awal sih aku nggak pernah ganti-ganti kru ya. Wow, setia berarti lo yang terus gitu ya. Alhamdulillah banget gitu. Maksudnya ada yang pergi, tetapi akhirnya membuat IO yang baru dan buat aku itu it's a good move karena berarti ada ilmu yang mereka serap. Ya, ada ilmu yang mereka ambil dan aku berhasil gitu membuat orang-orang yang mempekerjakan orang-orang lain lagi. Ya, ini dewasa seorang kawawa nih harusnya gitu kelihatan, karena apa ya, mungkin ya secara awam ada beberapa orang yang berpikir bahwa aduh dia cabut, dia bikin IO baru, ini berarti dia mengkhianat. Kan ada seperti itu ya. Kita nggak tahu nih. Yes. Tapi kedewasaan kawawa sendiri dilihat bahwa justru bangga ketika ada krunya cabut dari di manajemen tapi bikin IO yang baru, itu berarti ada ilmu yang diserap dari dia dan akhirnya bermanfaat. Itu paling bagus. Ya, dan pasti di awalnya ada beberapa ada kekecewaan pasti karena apalagi aku perempuan gitu. Kecewaan, sedih gitu. Ya, maksudnya kok lu pergi sih gitu. Tetapi kita udah deket-deketnya udah sayang-sayang malah ditinggal. Ya benar banget dan dan aku tuh tipikal orang yang nggak suka ditinggalin gitu. Oh gitu. Ini bahaya nih kalau segala masuk MC, bahaya nih. Iya aku agak baperan soalnya. Maksudnya aku karena menurut aku I'll do everything to you guys gitu maksudnya. Dan ada sisi-sisi yang membuat aku tuh merasa bahwa
aku udah melakukan yang terbaik nih gitu. Cuman ketika aku akhirnya ngobrol bahwa Mbak aku harus pergi nih gini segala macam. Dan akhirnya aku realize bahwa oke, lu berarti udah mampu, udah mapan dan ilmu yang kamu dapetin di sini tuh juga berarti bermanfaat buat diri kamu. Dan akhirnya ketika dia punya membuat perusahaan baru dan mempekerjakan orang lain, I think mudah-mudahan amal jariahnya sampai faedahnya terus besar ke di sana. situ ya. Yes. Karena ada ilmu yang bisa dibagikan kepada orang banyak. Ya. Belum dijawab nih. Berapa total kru yang ada selama 10 tahun? So far, 15 15 kru. kru. Only 15 people yang mengurus event sebesar itu. Karena saya melihat di manajemen eventnya gede-gede, eventnya benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata karena wow gila itu ngurusin event seperti itu nggak gampang. Nah sebenarnya kalau sebenarnya buat kantor IO, aku tuh yang staff yang internal 15 orang itu udah cukup banyak. Itu udah cukup banyak. Ya untuk satu IO. Kalau beda. Kalau staff aku memang ada event atau nggak ada event, mereka harus tetap di jalan. kantor dan tetap digaji, maksudnya kayak gitu. Yes. Nah ketika kalian lihat bahwa wah event segede ini gitu hanya dihandle, sebenarnya enggak, karena kami ada freelance banyak banget. Banyak banget freelance Iya gitu kan. gitu. Jadi pada saat ada event besar kita lihat berapa kru yang harus dibutuhkan di lapangan baru exactly jalan. ya. Karena kemarin kayak terakhir yang Run Makassar Half Marathon itu aku pakai anak freelance hampir 250 orang. Wow. Iya seriously gitu. Jadi karena ada bermacam-macam tempat yang position yang harus mereka isi, dan kebetulan pada saat itu kita manajemen runnya adalah manajemen run yang nasional. Jadi mereka memang effort butuh orang-orangnya tuh sebegitu banyaknya gitu, dan itu banyak banget. Itu gitu. kru yang paling banyak selama event-event berlangsung. Ya kurang lebih ya, More than 200 people. Itu yang paling banyak ya. Paling banyak sih sebenarnya pada saat yang lalu. Iya sih, kemarin waktu Karnaval Tri juga sekitar 60-70 orangan lah. Ya paling ini kayaknya yang kemarin nih saya paling banyak ngeluarin fee buat ini nih. Tapi kalau berbicara masalah force major pernah terjadi dong? Force major. Mungkin viewers di rumah bingung tuh apa force major itu. Force major itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi sama kru ataupun klien ataupun talent yang tidak bisa melanjutkan acara pada saat itu karena ada force major. Mungkin pernah terjadi? Alhamdulillah sih kalau di aku selama 10 tahun belum pernah kayaknya ada kejadian yang sampai menghentikan event gitu. Ya, thank God gitu ya. Iya, alhamdulillah gitu. Kalau misalnya di dalam event tiba-tiba soundnya mati, lampunya mati, LED-nya nggak nyala, itu ada beberapa gitu. Tetapi kalau harus totally stop the event because semua harus keluar karena gempa bumi gitu atau apa, itu alhamdulillah belum pernah kejadian sih. Dan semoga nggak akan pernah ada. Semoga nggak pernah ada karena pernah kita event outdoor terus hujan, artisnya harus naik dari Hotel MGH ke Anjungan Pantai Losardan lagi hujan gitu, dan itu pada teriak-teriak lah di atas bot itu segala macam, tapi jalan lah semuanya. Tetap jalan. Walaupun di speedboat itu kena hujan segala macam. Pada saat itu malah Syahrini kalau nggak salah artisnya, lu bayangin ya. Itu rempong orangnya. Jadi apa ya? Karena kan perfeksionis banget orangnya. Itu aku nggak lebih. Aku nggak tahu harus lebih takut ke Pak Wali Kota di zaman itu atau Syahrini. Jadi what happened? Ya, the show must go on gitu, dan komplain gak sih artisnya? Sedikit pastinya gitu, karena dia harus lepas sepatu, harus ini segala macam gitu. Belum lagi orang-orang yang mau foto gitu kan. Sedangkan keadaan tuh lagi hujan rintik-rintik gitu kan. Jadi unpredictable kan ya. Iya, apalagi Anjungan, kamu tahu itu sudah kayak rigging dan backdropnya sudah bergoyang-goyang kan kita. Gue tuh sebenarnya antara lebih takut produksian gue apa lebih takut si Sarininya. Takutnya malah dikasih fun gini kan di ini segala macam. Iya. Oke, baik. Sebagai career woman di event organizer sekarang, ya kan, apalagi seorang CEO perempuan, ya kan, tidak gampang di tengah-tengah banyaknya IO di Indonesia. Nah, saya pengen tanya dong, backgroundnya apa sih sebenarnya, nyambung gak sih dengan pekerjaan sekarang sebagai CEO di event organizer itu? Apa ya? Sebenarnya aku tuh tipikal orangnya memang orang yang nggak bisa duduk tenang gitu, karena
dari zaman SMA kan aku SMA sama Om Iko gitu. Dari zaman SMA teman aku tuh memang cowok semua gitu dan selalu mau ikutan codok rantasa zaman itu ya. Jadi kayak mau selalu ikut ngapain sih lo pada apa Kepo aja gitu. Anak-anak itu pada main band aku ikutan padahal aku nggak bisa megang alat apa segala macam. Akhirnya aku jadi tim hura-hura lah di rumahnya Fadli Padi pada saat itu kan kita segeng tuh segeng sama SMA, Mas ya. Fadli. Terus mereka ngumpul lah di rumah aku yang aku nyediain ya makan di rumah, yang penting mereka pada ngumpul di rumah aku gitu. Nah terus masuk aku sempat going abroad a year ke Jepang untuk pertukaran pelajar, terus pulang ke Indonesia mereka udah kelas 3 dan aku stay di kelas 2 gitu. Dan ya aku agak sedikit kurang catch up ke mereka dan aku merasa harus bangun teman-teman yang baru gitu dan itu sedikit menghilangkan kefanan pada zaman aku SMA gitu, karena memang aku udah yang teman gue tuh ini kok mereka udah nggak segeng sama gue ya gitu. Terus mereka udah cowok-cowok itu udah naksir adik kelasnya gitu. Terus gue ajakin pulang pada bilang nanti Nawa udah penuh naik motor sendiri-sendiri. Padahal yang tadinya waktu barengan kelas 1 nggak, itu mobil aku yang dijemput semua penuh, anak-anak itu pada naik udah semua. Kayak PT-PT jadi kayak PT-PT mobil antar jemput gue. Itu udah begitu gitu. Tapi sekarang yang pulang yuk, terus pada sebentar Nawa masih agak ini asik loh, udah ke teman-teman iya macam gitu kan. Terus mau odo-odo cewek lah apalah aduh gitu. Terus aku kuliah juga udah sambil kerja sih gitu pada saat itu. Berarti Mandiri emang dari dulu ya sebagai seorang independent woman, memang dari dulu gitu kan. Iya sejaman-zaman kuliah. Padahal alhamdulillah maksudnya papa aku juga sebenarnya pada saat itu nggak nyuruh banget gitu, maksudnya masih mampu lah ya buat membiayai kuliah gitu, kan? Maksudnya tapi kepengen aja gitu dari karena sendiri. aku pengen gitu, jadi akhirnya aku apply ketemu ini. Terus akhirnya karena aku punya pada saat itulah dianggap bahasa Inggrisnya bagus karena kan abis going abroad kan for a year. Jadi aku tuh kayak jadi translator di satu perusahaan GMTDC namanya waktu itu sambil kuliah. Yang pembebasannya Anjungan tunjuk apa sih? Itulah yang ada pipo segala macam itu loh gitu. Itu dulu waktu masih itu. Akhirnya bos aku pulang, bangunlah hotel Arya Duta yang dulu namanya Sedona. Si bos aku nitip kan diriku ke GM yang baru. Nih anak gue karena gue mau balik nih, dia good potential. Dan saya satu-satunya orang yang tidak ada background perhotelan yang diterima angkatan pertama di hotel itu. Lu bayangin kan. Dan hotel itu hotel gede bukan hotel biasa kan? gitu kan. GM gue aja tuh orang dari Jerman apa Swiss in that time gitu loh maksudnya. Dan hotel itu punya standarisasi yang cukup tinggi sangat tinggi ya pada saat itu. Dan gue yang cupu banget, nggak ada background perhotelan, tiba-tiba gue harus jadi GRO di situ. Wow. Yes, GRO karena yang harus ngapalin semua isi kamar itu apa, dan itu gue yang gue tuh nggak ada background ini gitu maksudnya. Tetapi karena akunya memang agak stubborn dan memang suka tantangan, jadi I'll do it lah gitu. Dan alhamdulillah finally you took it that time. Dan akhirnya bekerja di hotel pada saat itu. Bekerja di hotel dengan gaji yang menurut aku cukup besar dan aku kaget juga, tetapi di luar ekspektasi lah ya. Aku kehilangan sih masa-masa kuliah jadinya. Kan. Tidak terlalu fokus ke kuliah mungkin pada saat itu. Tidak terlalu fokus ke pergaulan kuliah. Yes, gitu. itu dia. Yes. Jadi teman kampus mungkin bisa dihitung sejari lah ya pada saat itu. Tapi jurusan apa sih ngomong-ngomong? Ekonomi manajemen. Ekonomi manajemen. Yes. Ya oke, ada hubungannya. Ada hubungannya dong. Lah ya. Ada lah sedikit. Ya, nyambung lah ya, korelasi lah ya. Di Universitas Hasanuddin. Di Unhas. Itu apa namanya? Kemudian dari hotel berpindah langsung ke dari event organizer. Aku tuh atau masih ada lagi nih lini bisnis yang lain dikerjakan sebelum ke? Aku tuh pernah SPG. Baik, seorang Kak Wawa pernah SPG. Mungkin teman-teman rumah belum pernah tahu nih. Yuk kita juga nih. Nggak, maksud aku. Iya, maksudnya karena apa ya? Karena iya, aku tuh pernah SPG, pernah juga. Tapi memang dari dulu aku senang banget ngelihat radio gitu. Senang banget ngobrol gitu sebenarnya. Jadi
mulai dari madama zaman jebot banget ya pada saat itu aku tuh penyiarnya aja teman papaku. Tapi gak pernah siaran? Dulu suka dipaksa sama teman-teman, tapi akhirnya cuman jadi bintang tamu saja, tidak pernah. Tapi once aku sekarang pengen punya radio karena pengen siaran. Ayo. Kita saingin kayak Iko. Seriously, karena that's one of my dreams. Karena aku suka, cuman kayak kemarin aku bilang, boleh nggak sih pas masa pandemi ini aku pengen siaran. Kayaknya udah nggak ada radio yang nerima umur lu deh. Iya sih, dari segi umur ya. Kita bikin radio aja lah ya. Iya. Ya, tapi oke. Saya penasaran dengan SPG itu. What happened? Berapa lama sebagai SPG? Enggak begitu lama. Cuman pernah dicipin lah ya? Iya, pernah. Jadi salah satu owner mungkin dari Radio Madama itu. Jadi semua ini aku cobain gitu. Karena dia adalah teman papaku. Jadi papaku tuh menitipkan aku ke dia gitu. Terus dia akhirnya setiap ada opportunity apapun aku disorongkan lah untuk itu. Aku tuh pernah fashion show di Pantai Losari loh bersama Denny Malik. Wow. Serius loh. Itu di zaman itu satu catwalk dengan Denny Malik. Iya, di zaman itu dan aku satu-satunya yang bukan model. Ya. Ini benar-benar itu kan gila ya, gila. Memang aku gila, pokoknya I'll do everything yang orang selalu bilang, lu bisa bikin ini, bisa. Gue cuman jadi dipanggil kan pada saat itu, Wawa bisa catwalk nggak? Bisa. Walaupun sebenarnya belum ada pengalaman tapi di benak sudah bisa ada, gitu bisa, kan? Iya. Ada bayangan, oke, let's do it. Yes. Dan aku tuh harus fashion dengan orang-orang yang mantan putri Indonesia lah, inilah serius. Sampai Denny Malik lah. Iya, Denny gitu Malik kan? koreografer kita loh. Iya, karena dia bikinnya tuh bikin catwalk di Anjungan Pantai Losari. Dan waktu itu running well dong? Running well karena aku belum jadi IO-nya. Aku masih jadi model cupunya yang melihat orang-orang, oh ini. Tahun berapa itu? I can't remember. Mungkin pokoknya aku kan 94 ya, tamat SMA. Kayaknya itu masih SMA deh, sekitar 94 93. Yes, sekitar itu. Yes, in that time lah. Wow. Gila. Apa lagi sebenarnya yang dari Kak Wawa yang orang lain belum tahu nih? Apa ya? Ya kan? Pernah modeling ternyata ya kan, nyicipin catwalk, nyicipin SPG. Percaya nggak sih dengan yang sekarang aku juga pernah kurus artinya kan? Okay. Karena pernah model. Oke. Ini berarti makmur aja. Enggak. Ya suka makan. Baik, ya di manajemen ya sekarang 10 tahun ya, dan bisa dibilang bahwa 9 tahun aman. Tapi di tahun 2020 diterpa dengan pandemi. Semua orang merasakan itu pasti. Semua IO pun merasakan itu. Kak Wawa sendiri secara pribadi melihat itu seperti apa? It's shocking sebenarnya. Ya, karena unpredictable. Ya, dan ini tuh buat aku kayak menimpa hampir semua orang, semua lini, dan semua tidak pandang mau lu jabatannya apa, mau lu siapa gitu, karena mau lu berhati-hatinya seperti apa gitu. Buat aku it's really big pandemi, dan selama hidup aku kemana-mana kita pernah lah ngerasain ketika Makassar cekam karena adanya pengganyangan gitu maksudnya. Tetapi itu kan short term gitu maksudnya. Terus Aceh pada saat itu yang dengan tsunami-nya yang besar gitu. Tetapi dampaknya hanya ke sebagian provinsi saja gitu. This time kayaknya all over the world gitu. Apapun yang ada di bumi ini semuanya berdampak gitu dengan pandemi itu. Dan it's really membuat aku jadi kayak semacam turn back myself untuk tafakur juga gitu, bahwa ini sebenarnya ada apa sih gitu. Apakah ini teguran besar gitu kan dari dan aku percaya bahwa everything happens for the reason. Even though daun yang gugur juga itu pasti atas kehendak dari Allah gitu, nggak akan mungkin lah berjalan dengan sendirinya gitu. Dan ini memang it break my heart gitu, karena ada beberapa hal yang harus akhirnya jadi tertunda. Terus kita juga jadinya lebih harus merubah lifestyle, merubah hidup gitu. Terus harus berusaha banget bagaimana caranya sehingga kita bisa survive di zaman sekarang ini gitu, dengan keadaan ini yang membuat hal-hal menjadi harus new normal gitu.
Maksudnya aku kayak gini, ketika ini terplanning sebenarnya ini nggak akan terlalu berdampak sebenarnya, tetapi karena ini shocking, datangnya tiba-tiba, jadi kita nggak punya planning ini kita harus ngapain nih gitu. Jadi sekarang ini yang kita lakukan adalah sambil kita jalanin, sambil kita berpikir what should we do gitu dengan keadaan ini. Nah, dan bahkan mungkin di awal tahun kemarin 2020 ini sudah banyak event yang sudah terplan sebenarnya, yang sudah tersusun rapi, tiba-tiba bulan sudah Maret awal malah. Iya, Maret awal tiba-tiba diterpa pandemi, ya kan, yang mau nggak mau harus benar-benar di cancel gitu kan event-event itu. Berdampak besar di manajemen pasti ya. Banget. Karena memang di itu kan aku nggak punya tidak punya sokongan dana yang lain. Jadi I'll do it by myself, everything gitu maksudnya. Dan keluarga lah pastinya ya, yang untuk mensupport itu gitu, sosial. Nah, itu sedikit menggoyahkan, sehingga harus anak-anakku juga harus aku ajakin, makanya anak-anak kantorku aku ajakin untuk berkomunikasi dengan baik gitu, untuk memahami hal ini bahwa kita tidak sama seperti yang kemarin, dan ada beberapa hal yang harus akhirnya terpending yang harus kami selesaikan gitu. Dan itu sedikitnya membuat aku juga jadi agak goyah nih gitu. Nah, akhirnya makin kesini aku saking cintanya sama kantor aku, saking cintanya sama anak-anakku gitu, saya selalu masih merasa bertanggung jawab penuh terhadap mereka gitu. Karena 10 tahun itu bukan waktu yang mudah. Starting aku lihatnya mereka hanya naik motor, datang sebagai anak bujang, mau nginep di kantor, sampai akhirnya mereka di kantor juga melakukan pacar-pacaran lah gitu, ada ceweknya, cendok-cendok. Akhirnya sekarang mereka menikah dan akhirnya punya anak. Itu di kurun waktu 10 tahun loh. Dan menurut aku itu mereka adalah bagian dari keluarga aku. Saya bisa tarik satu kesimpulan dari Kak Wawa nih. You're not only to hire them but also to feed them, gitu kan. Jadi bukan sekedar mempekerjakan mereka saja. Enggak banget. Tapi juga mensejahterakan mereka, menganggap mereka keluarga. Ya, dan boleh dicek lah, karena 10 tahun aku di manajemen, kami adalah mungkin salah satu IO yang dalam setahun itu pasti ada liburan keluarga. Hobi, karena aku hobi traveling gitu. Dan liburan keluarga maksudnya keluarga masing-masing nih? Keluarga mereka aku ajak semuanya. Kita diajak juga keluarganya? Iya. Dan dan itu nggak satu dua, dan bukan cuma ke Indonesia gitu. Kami udah pernah umroh bareng. Gila ya. Kami udah pernah jalan-jalan ke Singapura, Malaysia beserta keluarga mereka. MC diajak juga nggak nih? Waktu itu Gadis pernah ikut loh. Wah, Gadis ya ngomong. Bareng maksudnya bareng kita lah gitu. Maksudnya dalam grup gitu, karena aku bareng teman-teman. Dan aku senang banget gitu punya keluarga. Nah, makanya kalau kayak sekarang ini mungkin I cannot take responsibility seperti yang kemarin ke mereka gitu. Karena pandemi ini it's really break my heart gitu. Karena aku tuh masih merasa bahwa gue ini harus bertanggung jawab dengan cara apa ya gitu. Karena yang tadi disampaikan bahwa sebenarnya ada event gak ada event tetap harus dibayar mereka, berikan hak kepada mereka. Sementara pandemi ini kan dari Maret sampai berapa lama vakum selama pandemi itu ada? Kita udah dari terakhir itu anak-anak di bulan Februari masih ada event. Kemudian setelah itu di Maret, April, pertengahan Mei, Maret, Juni, Juli, Agustus, udah 7 bulan lah ya. Karena saya sendiri pun terakhir MC itu di Hotel Swiss Bell Pantai, itu pertengahan Maret. Pertengahan Maret. Kita Maret event aku yang Maret itu harusnya akhirnya tercancel. Ada beberapa lah, ada 3 atau 4 gitu, dan kita udah nggak ada event di bulan itu. Dan setelah itu kita harus benar-benar, betul yang dibilang Kak Wawa tadi, kita benar-benar harus benar-benar sabar. Dan itu vakum sampai bulan berapa di manajemen akhirnya ada event lagi? Kita ada event kemarin di bulan Juni, Juli, Agustus kalau Agustus. Ya. Tapi virtual. Jadi waktu itu sama Kementerian Perempuan dan 100 tahunnya Matalata. Iya. Ya, ada itu. Nah,
Mungkin dalam waktu dekat ada launching webinar, tapi melalui webinar juga sih. Jadi nggak menurut aku beda feel-nya lah ya. Euforianya beda lah ya. Kangen dengan euforia itu. Kangen event banget. Yes, apalagi event-event konser gitu kan. Yes, yang melihat orang banyak datang. Ya. Karena Dan sekarang sebenarnya nggak boleh. apa yang dirasakan IO sama hal yang dirasakan si talent ataupun si MC itu sendiri betul, gitu kan. Betul. Ketika kita di belakang panggung nunggu 1 orang, 2 orang, 3 datang sampai yang benar-benar ribuan yang datang. Betul. Di di rundown yang sudah kita jalankan, kemudian tegangnya di awal pasti udah bahkan ada yang cekcok-cekcokan gitu ya di belakang panggung gitu kan. Sampai akhirnya setelah acara sukses plong dan bahagianya luar biasa. Yes. Itu yang dikangenin mungkin ya. Kangen banget, kangen marah-marah. Oh, Kak suka marah-marah kalau lagi event? Sedikit intensitasnya jadi tinggi lah, karena aku perempuan, jadi biasanya suka pakai perasaan, ya kan? Tapi nggak dendam dong. Gitu. Tapi setelah itu udah beres dan anak-anakku udah paling tahu. Oke. Soal itu. Dari semua kru yang paling dekat dengan Kak Wawa, satu nama siapa? Semuanya deket. Ya, yang Kak Wawa kalau misalnya ada apa-apa pasti harus dia gitu. Mana ini? Semuanya gitu. Semuanya. I cannot mention one name karena nggak bisa dibeda-bedain. Karena ketika aku ada masalah, semuanya aku kumpulin. Oh gitu. Ya, semuanya lah, semuanya. Dan mereka. Even masalah itu masalah kecil yang mungkin cuman penyebabnya cuma satu kasus aja gitu, satu orang aja. Iya. Harus dikumpulin semuanya. Iya. Dan mungkin banyak yang nggak tahu. During 10 tahun aku di manajemen, aku tuh pernah tinggalin Makassar. Di tahun keberapa ya? Pokoknya 2015 ke 16 mungkin ya. 14, 15, 16 kali. Itu 3 tahun. Dan memang sekarang sebenarnya memang aku kan tinggalnya udah pindah ke Jakarta actually gitu. Tapi karena masa pandemi ini makanya dari bulan 1 aku belum pernah pulang. Jadi aku sempat ninggalin kantor aku kurang lebih 2,5 tahun. Itu karena memang aku sempat sakit gitu, dan di Makassar 2 tahun. 2,5 tahun, hampir 3 tahun ya. Wow. Aku recovery ya. Dan itu menyerahkan semuanya ke anak-anak aja di Makassar. Karena memang waktu itu nggak ada dokter yang bisa nanganin aku di Makassar. Akhirnya ke Jakarta. Jadi aku harus untuk berobat. Aku harus berobat di Jakarta, dan makanya aku bilang sangat berterima kasih dengan semua orang, semua anak-anak yang aku sudah yang sudah memperjuangkan di manajemen pada saat itu gitu. Di benak Kak Wawa pada saat rawat di Jakarta itu apa? Bayangkan 2,5 tahun itu nggak sedikit loh, itu bukan waktu yang singkat loh sebenarnya. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup sih. Yes. Karena waktu aku mau pamit aja mereka tuh yang kayak aku tuh berangkat dari Makassar karena lagi diopname di rumah sakit, terus dokternya bilang nggak bisa, dia harus berangkat karena nggak ada yang bisa tangani di Makassar. Aku tuh berangkat dengan kursi roda di pesawat gitu, dan aku lihat dari setiap mata anak-anak aku pada saat itu, sedihnya minta ampun. Mereka itu yang saya tahu tingkat kesedihannya mungkin melebihi dari aku, dan aku tahu doa dari mereka semua sehingga aku masih bisa diberi kesempatan untuk hidup lah pada saat itu. Itu satu momen turn back saya di dalam hidup pada saat itu sih, dan banyak sekali alhamdulillah. Merasa kayak reborn gitu ya? Yes, exactly. Jadi pada saat di Jakarta itu kalau berangkat ke Jakarta untuk dirawat gitu kan pada saat itu. Selama di Jakarta dirawat itu masa recovery itu suka telepon-teleponan sama. Ya pas awal-awalnya sih saya betul-betul melepas. Betul-betul karena saya harus konsentrasi bolak-balik rumah sakit gitu, karena saya harus terapi. Saya harus minum obat, harus suntik di jam dan di jam yang harus sama gitu ya, nggak boleh, dan dokter harus datang setiap hari gitu maksudnya. Untuk jadi ngecek. Saya nggak punya waktu untuk fokus ke di manajemen itu. Yes. Diserahkan aja ke mereka gitu ya. Dan alhamdulillah sih, maksudnya roda-roda yang aku tinggalin pada saat itu dilaksanakan dengan baik, dan klien aku alhamdulillah karena tahu akunya lagi sakit itu malah banyak memberi support gitu loh, maksudnya ke anak-anak aku. Mereka jadi gak kecewa sama sekali gitu kan? Iya, jadi mereka yang bilang bahwa masih ini, terus manggil ketika ada event pasti ingat lah gitu. Hanya untuk daripada manggil terus nggak ada kerjaan, mendingan mereka dipanggil terus sambil nanya,
Mbak Wawa udah setan, udah ini. Dan itu apa buat anak-anak juga kayak semacam rezeki lah. Dan saya memang agak lama sih setelah recovery itu mungkin hampir mereka yang bergantian datang nengokin aku ke Jakarta. Did you feel desperate waktu itu? Ada rasa putus asa kah di tengah recovery itu? Aduh, saya kayaknya udah nggak bisa lagi balik ke di manajemen deh. Pernah nggak kepikiran begitu pada saat di Jakarta? Saya yakin anak-anak bisa survive. Untuk diri saya sendiri pada saat itu saya merasa Allah baik banget karena memberikan saya cobaan seperti itu gitu. Karena pasti akan ada sesuatu yang besar yang akan datang. Aku tuh cuman yakin itu aja. Pengen naik kelas gitu ya? Harusnya. Yes. Harus dikasih ujian yang berat untuk naik kelas yang lebih bagus lagi gitu ya, kelas. Ya. Percaya itu sih, karena aku percaya banget bahwa aku tuh bukan tipikal orang yang sholat tengah malamnya setiap hari gitu, atau on time untuk sholat 5 waktu. Kadang-kadang aku masih tar aja deh dulu gitu. Tetapi kalau masalah keyakinan bahwa pemilik seluruh tubuhku dan nyawaku ini adalah satu itu, ya itu yang aku yakinin gitu. Nggak pernah bergoyah lah. Wow. Itu yang aku yakinin. That's touching my heart now. Seriously, karena 2 tahun setengah itu itu bukan waktu yang sebentar loh Kak. Yes. Saya pengen ajak dulu bermain karena sebenarnya yang sedih sekarang itu bukan Kak Wawa, tapi saya yang sedih nih. Kenapa? 2,5 tahun meninggalkan keluarga, kru yang sudah seperti keluarga, ya bukan seperti keluarga lagi bahwa. Tapi saya yakin loh, karena doa-doanya mereka serius. Karena even though kayak ada satu orang nama di kantor aku namanya Om Ipin itu. Dia itu setiap kali telepon aku tuh kayak meraung-raung menangis gitu. Oh ya? Aku doakan ya Mas gitu. Jadi aduh. Itu mewakili perasaan-perasaan yang lain gitu. Dan yakin doanya itu udah strictly langsung gitu loh maksudnya. Karena itu dari hati langsung ya kan, kangennya itu juga merupakan doa. Ya. Oke, baik kalau begitu. Saya pengen gali lagi sedikit tentang Kak Wawa, mungkin dari sisi yang lain. Ini apa nih pertanyaan-pertanyaan itu ya? Oke, asal jangan disuruh nyanyi aja ya. Udah nonton kan aku bilang aku rerun kan. Bener. Iya. Ada berapa video yang di rerun nih? Pokoknya dari orang-orang yang aku kenal lah pastinya. Tapi di subscribe dong, jangan enggak dong, ya. Subscribe dong pastinya. Baik, yang pertama ini agak berbeda pertanyaannya. Oke. Agak ada yang beberapa yang sama sih. Baik, yang pertama adalah ke bioskop atau ke karaoke? Bioskop harusnya. Karena nggak suka nyanyi. Aku suka nyanyi kalau di karaoke, tapi kalau in Disuruh front of the people no. Kalau karaoke biasa Aku kan kalau di karaoke palingan bareng sahabat-sahabat aku gitu. Yang aku udah kenal. Mau hancur yang lebur pun nggak masalah gitu ya. Mau aku notnya dari do ke mana gitu udah. Mau balap-balapan sama musik pun nggak ada masalah gitu kan. Iya. Karena teman-teman sendiri. Yes. Yang berikutnya adalah liburan bareng kru ataupun liburan bareng keluarga. Both of them. Karena aku harus milih. Kru ya. Kru. Oke. Yang berikutnya adalah pada saat event lebih milih mana nih? Talent pop atau dangdut? Pop. Memang nggak suka dangdut? Saya menghargai penyanyi dangdut, tapi lebih ke pop. Lebih ke pop. Penyanyi pop yang disukai? Oh my god. Idolanya? Jangan bilang Fadli ya. Nepotisme jadinya. Sebenarnya Indonesia ya gitu. Yes. Indonesia aku jarang sekali sebenarnya. Aku suka penyanyi dulu lah pasti ya. Salon Seven lah, Dewa 19 Padi lah gitu. Padi lah pasti one of my best friend gitu. Yes. Terus kalau penyanyi luar aku nonton salah satu konsernya dan it's really touch itu adalah Coldplay. Sama U2 kemarin terakhir. Ya, kalau Coldplay not to mention lah ya, kalau mereka itu memang benar-benar one of the best bands in the world lah menurut saya pribadi. Dan konsernya yes, luar biasa. Super. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita bahas masalah Coldplay ya, sebenarnya mereka tuh simpel tapi kok bisa seluar biasa itu ya. Mungkin karena penggarapan eventnya segala macam. Yes. Saya sudah cocok jadi IO gak sih? Cocok banget. Yuk gabung ya. Pakai jadi MC aja lah ya. Yang berikutnya adalah atau sinetron. Drama Korea lah. Aku nih salah satu obat kesedihan aku selama pandemi itu drakor. Oh iya?
Suka drakor juga? You name it, mention. Tapi bisa bahasa Korea dikit-dikit. Kalau Jepang ya not to mention lah ya karena Iya. 1 tahun di Jepang. Kalau bahasa Korea bisa. Sarangeo. Itu doang. Itu doang lah. Sarangeo. Tapi kalau untuk memperkenalkan diri gak? Enggak lah. Enggak. Padahal sebenarnya aku tuh suka banget mempelajari bahasa. Bahasa-bahasa. Gitu. Cuman kalau Korea, cuman kadang-kadang kan terlalu sering nonton, akhirnya jadinya Terngiang-ngiang gitu ya. Iya. Sometimes it just comes out gitu Iya, ya. iya. Tapi nggak fully. I can't speak like that. Gitu. Oke. Pernah nangis dong pas nonton drama Korea? Ih, sering banget atuh. Itu sebenarnya meningkatkan imun apa malah menurunkan imun sih? Gak tahu, Aku tuh gak tahu karena film itu sebenarnya adalah salah satu terapi ya, entah terapi negatif atau positif gitu kan. Exactly, betul. Karena gini loh, you're gonna be different ketika kita masuk dalam sebuah bioskop nonton film apa gitu Yes. kan. Itu kita masuknya tuh kita jadi diri sendiri. Tapi ketika kita keluar kita seolah-olah bahwa kita bukan kita. Iya. Ngerti gak sih? Jadi Iya. ketika kita nonton film terbawa sedih, sama yes. si film itu ya. Gitu. Iya. Dan Kita habis nonton film sedih dari bioskop itu keluar, saya masih gak habis pikir kenapa dia diputusin segala macam. Itu padahal udah selesai. Iya, udah Lu jadi selesai, produsernya gitu kan. aja kan kadang-kadang Iya kan? gue pengen jadi produser ya. Iya kan? Jadi kalau nonton drama Korea pasti nangis dong. Ya, mostly. Karena buat aku sebenarnya di satu scene itu atau di film atau apapun yang akan dibuat itu soundtrack itu adalah sebenarnya salah satu kunci dari keberhasilan satu film kalau menurut aku. Karena teringatnya satu judul film atau teringatnya cerita dari film itu kadang-kadang bukan siapa yang main, tapi soundtrack dari film atau sinetron atau drakor itu sendiri sih. Kalau aku lebih ke Soundtrack berarti sangat berpengaruh. harusnya menjadi kekuatan, menjadi kekuatan di salah satu film. Apa aku jadi produser aja ya? Enggak juga. Nggak Kayaknya cukup benar-benar multi talent deh. nggak cukup duit. Bisa nabung dong berarti kalau cuma duit doang. Ya, baik. Soundtrack Indonesia Oh, yang Kak Wawa suka. aku tuh sebenarnya ya nggak kadang-kadang nggak tahu, nggak paham judulnya apa, tetapi lately yang aku paling suka adalah dia bukan soundtrack tetapi video klipnya digarap menyerupai film pendek. Itu lagunya yang Tulus sama Glenn Fredly, Adu Rayu Kolaborasi mereka. kolaborasi, dan yang bikin adalah Yovie Widianto. Tulus dengan almarhum Glenn Fredly. Yes, dan Itu lagunya Yovie. kayak gimana? Kayak apa ya? Pokoknya bagus lah. Oke. Saya mancing nyanyi sebenarnya. Iya, nggak bisa. Ayo dong Kak Wawa dong nyanyi dong. Jangan gitu. Kita gak bisa closing Kak Wawa kalau gak nyanyi. Kenapa? Karena semua Karena aku ini aja deh, aku puisi aja gitu. Enggak, udah biasa. Nggak. Pengen Kak Wawa nyanyi. No. Apa dong? Apa ya? Lagu Fadli apa ya? Mas. Begitu indah. Begitu indah. Udah. Segitu doang. Ya, Kenapa gak mau nyanyi? Karena either penyanyi kamar mandi juga bukan. Jadi di karaoke aja, ketika aku mau karaoke, aku tuh harus yang ini terlalu treble, ini terlalu bass gitu. Padahal ruang karaoke doang padahal nih. suara aku doang kali yang nggak jelas kemana. Yes. Itu berarti apa jiwanya dari IO dibawa ke ruang karaoke gak beda ya? Iya. Ini kok triple ya? Ini Iya. Sampai lu sebenarnya mau nyanyi apa mau ngatur ruangan karaoke sih? Nah, gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Terima sudah kasih. hadir. Tapi saya pengen dengarkan lagi nih inspirasi dari Kak Wawa, seorang Kak Wawa, apa sih yang diharapkan untuk kedepannya, terutama kepada IO ataupun event-event yang ada di Makassar, bahkan di Indonesia di tengah pandemi. Oke, guys, we still fighting. Karena apapun itu harus kita lalui bersama. Kita juga masih harus belajar bersama gitu. Pokoknya IO jangan kalah. Ini adalah cinta kita terhadap profesi kita dan harus kita perjuangkan sih. Semangat lah pokoknya semuanya. Oke. Yang paling penting adalah kita semua sehat. Alhamdulillah. Insyaallah, mudah-mudahan. Karena tanpa itu mungkin kita jadinya juga nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dan I've been through of that situation when you guys sakit, mau lu
seperti apa, mau siapnya seperti apa secara finansial maupun dukungan dari manapun, kita nggak akan bisa ngelakuin apa-apa sih ketika kita berada dalam kondisi itu. Dan alhamdulillah pada saat itu saya dan anak saya yang cuma satu, makanya ketika ditanya lebih pilih berlibur bersama kru atau dengan keluarga, karena keluarga aku kecil banget gitu, jadi mungkin kurang mending sama fun kru, ya, tapi kru bawa jadi keluarga banyak gitu kan. gitu bawa keluarga ya. Dukungan moral dari setiap orang tuh jauh lebih besar daripada sebenarnya kebutuhan finansial gitu, karena ketika doa itu comes from your heart, it's gonna It's be, naturally dan diaminkan, dan it's gonna be strike gitu maksudnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua orang yang anak-anak aku yang ada sekarang di yang masih ada di maupun yang sudah tidak bersama di satu rumah lagi, mempunyai selalu hubungan baik lah dengan aku. Tidak satu naungan bukan berarti hubungan pisah juga gitu ya. Iya. Tetap Keluarga, terjaga. makanya harus yang dibangun itu adalah It's a family. It's a family. It's not a house but it's a home. Yes, Itu I yang call paling it. penting. I call it. Ya, jadi yang paling penting lagi adalah kita juga mau menghimbau bukan sih, cuman pengen menyampaikan ke pemerintah mungkin ya, bahwa sebenarnya sebagai IO, Kawawa sebagai IO mempersiapkan tentang protokol kesehatan ketika berevent. Yes. Jadi jangan tidak usah khawatir lah ya tentang hal itu, karena menurut saya pribadi seorang IO profesional sudah pasti sangat memperhatikan itu. Ya, standarisasi protokol itu sudah sangat, dan ini yang sedang kami usahakan. Nah, teman-teman yang ada di asosiasi kami di Live, kami lagi memperjuangkan itu sehingga ada aturan yang baku dan jelas untuk hal tersebut gitu. Nah, kalaupun kami tidak permasalahkan ketika itu harus kita menjalankan event dan harus diberhentikan, tapi dengan aturan yang jelas gitu. Jangan kami bikin event nggak ada aturan terus tiba-tiba diberhentiin, dasarnya apa? For no reason. For no reason. Kan? Sedangkan kita udah mematuhi semua yang pemerintah sudah tetapkan. Ya. Nah, ayo deh sama-sama, karena kita juga masih butuh support dan dukungan dari pihak pemerintah maupun dari Satgas dan pihak kepolisian. Sehingga kami juga menjalankan event dengan sesuai standar yang sudah ditetapkan lah. Iya. Biar kami juga bisa makan lah ya, dan yang lainnya. Betul. Karena kan yang paling penting adalah IO ini bukan sebarang IO, maksudnya kita juga sebagai pekerja di industri kreatif jaga gitu. Sudah memikirkan itu semua. Kesehatannya, ya gitu benar. Kan. Jangan kan ke efek ke orang lain, efek ke diri pribadi pun sendiri pun sudah sangat-sangat diperhatikan gitu kan. Ya, exactly. Oke, baik. Yes. It's a pleasure to meet you. Aduh, and to senang talk to you. banget. Ya, kalau kita ini aku lagi masih diketawain anak-anak karena seakan-akan aku tuh, aku kok belum dipanggil-panggil sih, kayak gitu banget. And finally you're here. Thank you for having me ya. Yeah, thank you for coming anyway. Yes. Tapi kalau nanti kita undang lagi bisa ya? Asal nggak bosan aja. Enggak bakalan bosan kan? Pasti banyak hal yang akan kita bahas lagi nanti berikutnya. Yes. Thank you so much. Thank you. Good luck dan sehat terus. Yes. Beda di Indonesia, inspirasi untuk Anda. Sampai jumpa. Bye bye.